dalam samaran penunjukan bertaruh dengan malakan ribuan usaha seruput mari maju pada beras baru berlaku mantap. Kenapa hasilnya Bu tadi setelah dekat enak ya? Lebih ringan ya, cerah ya? Iya, wajah Ibu udah jauh lebih cerah. Seperti yang pernah yang jelaskan Bu ya. Tadi Ibu namanya mengikuti pelukatan rangda 3. Pelukatan rangda 3 itu adalah pelukatan yang digunakan untuk menghilangkan sifat-sifat panas pada diri. Karena rangda 3 ini sering juga disebut dengan Tri Durga. Tri Durga ini terdiri dari 3 kekuatan Durga. Durga ini artinya panas, Ga artinya perwujudan. Perwujudan panas. Ada 3 perwujudan panas dalam diri, yaitu perwujudan panas dari perbuatan. Ya, orang yang kelahiran rangda 3 mudah berbuat panas, bahkan bisa bertindak kasar. Yang kedua adalah perwujudan panas dari ucapan. Kadang-kadang mudah ucapan tidak terkontrol. Jika sudah saat emosi, ucapannya menjadi tajam, mudah terjadi pada orang. Kemudian dur yang ketiga adalah sifat panas pada diri. Mudah emosi, mudah temperamen. Itu muncul pada orang-orang yang kelahiran rangda 3. Ya, karena perbuatan panas manusia bisa menjadi keras dan kasar, dipengaruhi oleh kekuatan ayu mas rangda namanya. Lalu ucapan-ucapan panas, ucapan-ucapan emosi tak terkendali, itu dipengaruhi oleh sang yang nilesraya namanya. Pikiran-pikiran panas, ya, temperamental setiap waktu walaupun tidak terus, itu dipengaruhi oleh Semarabawa. Ya, 3 inilah kekuatan Tri Durga Wisesa. Ya. Dan itulah yang harus diupacarai tadi, ya. Ayu mas rangda di dalam diri perbuatan panas, mohon pengampunan kepada Brahma Saraswati. Ya. Itu yang tadi di Segara. Lalu ucapan-ucapan panas yang sering tak terkontrol, mohon panugrahan Wisnu Sedewi agar terkendali ucapannya. Disuda namanya. Lalu pikiran-pikiran yang panas, ya, sering mendapat petunjuk-petunjuk yang membingungkan. Kan Ibu sering dapat petunjuk itu. Kalau orang rangda 3 pasti sering mendapat petunjuk-petunjuk tajam, kadang-kadang mata bisa tajam, bisa melihat sesuatu, ya. Kadang-kadang bisa mendengar sesuatu. Nah, itu adalah kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri. Nah, itu mohon panugrahan kepada Siwa Penggalem. Jadi Tri Durga itu tadi adalah disomia, karena itu bisa disomia dalam tubuh. Tadi disomia, ya. Rangda 3 itu tidak semua harus dilebur, tidak semua harus dihilangkan, tidak semua harus disomia. Karena ada 42 jenis rangda 3. Ya, karena ada 6 uku, ya. 6 uku rangda 3, yaitu uku pujut pang, sudah itu uku menail perang bakat, dan uku warga dian. Ini 6. Setiap uku ini ada 7 hari. Jadi ada 7 kali 6 jenis rangda 3. Dari 7 kali 6 jenis rangda 3 itu ada bermacam-macam dampak muncul pada diri. Dari rangda 3 yang membahayakan diri, ya. Misalnya, oleh perbuatan bisa membuat petaka pada diri, oleh ucapan bisa membuat petaka pada diri, oleh pikiran bisa membuat petaka pada diri, bahkan sampai kematian. Banyak orang kena rangda 3 sampai pendek umur. Ada yang pendek umur karena meninggal di air misalnya.
ada karena rangda 3 sampai meninggal di jalan, ada rangda 3 yang sampai meninggal di pohon, ada orang rangda 3 yang sampai meninggal bunuh diri. Itu tergantung dari kelahirannya. Rangda 3 hari apa, meninggalnya apa, bagaimana? Ya, itu untuk diri. Lalu ada rangda 3 yang menyakiti orang lain, yang menyakiti suami, yang menyakiti anak, apakah anak laki ataukah anak perempuan, yang menyakiti ibu, yang membuatkan orang bapak sakit. Itu juga dari kelahiran. Sejak lahir anaknya banyak masalah terjadi pada orang tuanya. Berarti kelahiran rangda 3 telah mengganggu kehidupan orang tuanya. Itu dari sisi negatif. Ya, ada yang sampai kelahiran rangda 3 konon katanya sampai bisa membunuh suami. Setelah menikah dengan orang rangda 3 katanya suaminya sakit-sakitan, bahkan ada sakit mati. Lalu tunasan di sana sini, dikatakanlah karena kelahiran istrinya yang menyebabkan. Itu memang benar ada dari 42 jenis itu. Tapi ada rangda 3 yang membuat orang itu maju. Ada rangda 3 yang membuat dirinya maju. Ya. Ada rangda 3 yang membuat suaminya maju. Ada rangda 3 yang membuat anaknya maju. Ada rangda 3 yang membuat orang tuanya serba mudah mencari rezeki. Ya. Sudah itu berbagai kekuatan rangda 3 ini harus benar-benar dipahami agar tidak memponis setiap orang kelahiran rangda 3 itu jelek. Ya. Tidak begitu. Ada juga orang rangda 3 yang harus dirinya menjadi orang spiritual. Ada orang kelahiran rangda 3 yang harus menjadikan dirinya pengusaha. Apapun yang dia kerjakan penuh berkah dan kemudahan. Karena apa? Rangda 3 itulah adalah kekuatan bumi, kekuatan ibu, kekuatan maha ibu, kekuatan bumi. Di bumi ini mati oleh bumi, hidup pun dari bumi. Benar kan? Jika kita masih berada di atas bumi, berarti kita hidup. Jika kita sudah ada di bawah bumi, berarti kita mati. Ya, bumi tempat kita, kematian kita, tapi bumi juga tempat kehidupan kita. Jadi orang rangda 3 itu seperti itu. Ya, ada rangda 3 yang bersifat pengasih, guna pengaruh, guna pengasih. Tiba-tiba saja orang rangda 3 ini disenangi oleh banyak orang. Disenangi anak-anak, ada disenangi oleh laki-laki bagi yang perempuan, disenangi oleh perempuan bagi yang laki-laki. Jadi tidak boleh ibu memponis diri bahwa rangda 3 tidak semua negatif seperti omongan orang-orang. Ya, bahwa setiap rangda 3 harus dibayar begini, dibayar begini. Akhirnya apa? Setelah sekian banyak habisin uang untuk ngikutin rangda 3-nya, upacaranya, bukannya ada perubahan yang membaik, malah justru banyak efeknya adalah negatif. Ya. Ini ada yang dari Singaraja datang ke sini sekitar minggu lalu ya. Beliau sudah mengikuti upacara rangda 3 dan biayanya mahal sekali. Ya katanya sampai pakai selimut macam-macam ya dalam diri untuk rangda 3-nya. Ya lain lah gitu. Setelah itu bukannya menjadi jiwanya lebih baik dan lebih tenang, justru menjadi lebih temperamen lagi. Akhirnya datang ke sini minta, tapi belum dia lakukan upacaranya karena kadang-kadang belum siap, belum belum ada waktunya. Dia baru konsultasi saja. Jadi ya kalau ibu sendiri sebenarnya rangda 3 ibu nyaman. Cuman posisi ibu adalah rangda 3 yang menyebabkan kelahiran ibu, menyebabkan ibu mudah kena fitnah. Ya. Di mana ibu mencapai kesuksesan, di situ ibu diterpa oleh fitnah yang luar biasa. Kenapa? Karena ibu rangda 3-nya dipengaruhi oleh kekuatan Semarbau. Kekuatan Semarbau adalah sakti daripada Siwa, memiliki kekuatan angin. Ya, karena memiliki kekuatan angin, maka telinga ibu menjadi tajam. Ibu mudah mendengar suara-suara aneh. Mata ibu menjadi tajam, bisa melihat kegaiban dan kegaiban itu. Tetapi adalah kekuatan angin yang jika diri tidak benar, maka suara angin ini akan banyak menyerang diri. Ya, angin omongan-omongan ya suara ya. Angin itu dewanya Iswara. Ya, Iswara itu kekuatannya Bayu. Ya, maka apa? Omongan-omongan negatif mudah mengarah pada itu.
sebaik apapun perbuatan ibu, orang tidak bisa melihatnya ke sebuah kebaikan. Justru menjadi iri hati orang-orang di sekitar, lalu ngomong yang tidak-tidak. Yang lucunya lagi, orang yang diajak ngomong ini, walaupun dia tidak tahu tentang ibu, tapi dia ikut memusuhi ibu dan ikut ngomongin ibu, padahal mereka tidak kenal. Itulah kasus yang ibu terjadi. Ya, walaupun ibu tinggal di Taiwan, pulang sebentar saja sudah dihujam oleh banyak fitnah. Itulah kelahiran pengaruh dari rang ketiga yang dipengaruhi oleh, didominasi oleh kekuatan Semar Bawo namanya. Sudah kacau ya? Padahal jarang sekali pulang ke Bali dari Taiwan ya? Iya, jarang, dia cuma 8 tahun baru 1 kali pulang. Nah itu dah, itu fakta ya. Kalau Rang dari tiga itu dipengaruhi oleh, dominan oleh kekuatan Ayu Mas Rangda, maka perbuatannya membuat orang banyak iri hati. Apa yang dia perbuat selalu berhasil. Tenaganya sangat kuat, keberaniannya luar biasa. Lalu dia banyak sukses di dalam bekerja, maka dia dihantam oleh kasus-kasus iri hati. Ya, dengan segala kekuatan-kekuatan ilmu bisa digunakan untuk menyerang orang begitu. Ya, dan kalau dipengaruhi oleh nilai seraya, maka orang itu akan banyak terkena masalah-masalah. Di saat semakin dia tenang, semakin dihujam oleh masalah. Semakin dia ingin belajar tentang kesucian, benar-benar cobaan dan ujian datang. Jadi ya, setiap malam yang terus ada yang nyerang ya. Taiwan itu kan. Ya. Tapi setelah Winter jarak jauh sudah ada perubahan ya? Perubahan di Iya, Astungkara. Wah, ya. Ya itu udah. Ya kemarin syukur ya, ibu ikuti pewinteran jarak jauh, ya ada real bisa dirasakan perubahannya. Jadi mudah-mudahan setelah ini semua menjadi lebih baik. Ya, ibu sengaja datang dari Taiwan hanya untuk ritual begini ya. Bener-bener nekat namanya. Tapi nekat untuk hal yang baik. Ya. Ya benar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pengaruh-pengaruh Rang ketiga, jangan mendoktrinisasi seperti omongan-omongan orang di media-media bahwa setiap Rang ketiga harus diupacarai begini, diupacarai begini. Tidak semua begitu. Dan yang paling penting adalah harus paham Rang ketiga jenis apa yang ada dalam tubuh orang itu, dipengaruhi oleh apa, dan efeknya bagaimana pada diri. Jika dia mengancam suami, bagaimana prosesnya? Jika dia mengancam anaknya, bagaimana? Jika dia mengganggu energi positif orang tua, bagaimana caranya? Jika mengancam diri sendiri, bagaimana caranya? Jika membawa keberuntungan, bagaimana memaksimalkan? Itu harus dipahami. Jangan dihantam kromo, apapun kasusnya, apapun makanannya, teh sosro minumannya, apapun kasus Rang tigonya, ini Bantennya. Tak semudah itu. Karena setiap Rang tiga punya kasus berbeda, punya masalah berbeda, ada kekuatan yang berbeda, karena 42 jenis ada. Ya. Hukum Pang, ini ada 7 hari. Ya. Dari Senin Pang, bagaimana pengaruhnya? Selasa Pang, bagaimana? Rebo Pang, Kamis Pang, Jumat Pang, Sabtu Pang, Minggu Pang, beda. Lalu Pujut, ya Pujut ini ada 7. Pujut Senin apa, Pujut Selasa apa, Pujut Rebo apa. Kemudian Menail dari Senin sampai Minggu. Sudah itu Perang Bakat dari Senin sampai Minggu. Sudah itu apa lagi? Pujut Pang, Menail, Prabakat, dan Warigadian juga ada. Jadi setiap hari yang berbeda kekuatan yang ada dalam diri. Ya, karena apa? Ada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi. Misalnya Buddha Pang gitu misalnya. Buddha manis Pang. Buddha dipengaruhi kekuatan Mahadewa, dipengaruhi oleh kekuatan Sang Yang Licin. Manisnya dipengaruhi oleh Iswara, dipengaruhi oleh Surya. Ya. Lalu Pangnya baru dipengaruhi oleh Durga. Karena Durga Pon, ya. Karena Pon dan manis, lalu di situ dipengaruhi oleh Sang Yang Semarbawa. Orang yang kelahiran begitu pasti banyak fitnah kena. Ya. Buddha manis ini kekuatan daripada Sang Yang Semarbawa namanya.
Dia menaik gitu. Ya menaiknya kan ukunya beda. Ya. Jadi begitu. Jangan dihantam semua. Mentang-mentang upekara Bayu Putuan Rangda 3 mendatangkan untung besar. Tapi tidak di situ. Harus paham dulu ada kekuatan apa dalam dirinya. Setelah tahu masalahnya, baru menentukan ritual dan doanya. Ya. Kalau dokter sebelum ngobati, diagnosa dulu, kan gitu ya? Apa diagnosanya? Jangan sampai orang sakitnya mencret diberikan obat buruk. Kita terlalu menganggap gampang sebuah kelahiran. Inilah kelahiran Rangda 3. Dan sekarang setelah tadi melukat di Segara, sudah semua nyaman ya. Kepala ringan, beban plong. Ya sebentar baru tiang nyomia di halaman. Karena niku boleh di somia. Ya. Panca Rangda 3 ini ada 3 kekuatan jenisnya. Ada Panca Durga, ada Sapta Durga, ada Tri Durga. Ya. Jadi Panca Durga yang mengeluarkan adalah Sangyang Panca Dewata. Itu yang nyomia. Sapta Durga yang nyomia adalah Sapta Dewata. Lawannya itu. Tri Durga yang nyomia Trimurti. Lalu baru disempurnakan oleh Siwa Sada Siwa Pramasiwa Menunggal dan guru Adi Guru Pramasi Guru menyempurnakan. Ya. Itu apa namanya prosesnya, sehingga nanti ya setelah ini benar-benar Ibu pulang lagi kembali lagi ke Taiwan. Suasana sudah fresh ya. Badan bisa fresh, rohani bisa fresh. Semoga tidak lagi ada, bisa menurun lah ya fitnah-fitnah. Tapi yang namanya Kaliuga zaman sekarang ya, maka semakin kita baik, semakin kita positif, semakin banyak musuh. Karena yang negatif lebih besar dari yang positif zaman ini. Kaliuga katanya 70% negatif, 25% positif. Jika benar 25% positif, maka alam ini pasti aman. Ya. Kalau memang benar-benar 25% yang positif. Kadang-kadang bisa 99% yang negatif, 1% yang positif. Itu yang jadi masalah. Jadi jika kita terlalu positif, sangat positif, musuhnya banyak sekali. Positif dari perbuatan, iri hati yang banyak, karena perbuatannya membuat dirinya sukses. Positif dari ucapan, maka sangat banyak kena fitnah. Karena apa? Ucapannya membuat orang tersinggung. Positif dari pikiran, orang berpikiran negatif musuhnya. Dan positif dari energi, orang energi negatif musuhnya. Jadi orang positif ada 4 musuh. Ya, orang yang perbuatannya positif, yang berbuat negatif musuhnya. Namanya Kaliuga, lebih banyak orang berbuat negatif dari positif. Orang yang berbicara positif, orang yang ngomong negatif ini musuhnya. Zaman Kaliuga lebih banyak orang ngomong negatif. Yang sering dia bilang, kadang-kadang guru jadi penipu, penipu jadi guru. Waspadalah. Orang yang berpikir positif, orang yang berpikir negatif musuhnya. Zaman sekarang lebih banyak orang berpikir negatif daripada positif. Coba saja kita berbicara yang baik dan benar. Paling dikatakan pura-pura, pencitraan dan sebagainya. Dan yang terakhir baru, ketika punya energi yang positif dalam tubuh kita, orang yang memiliki energi negatif akan musuhnya. Karena apa? Dewaya dan Budaya seperti siang dan malam, tidak bisa bertemu. Nah karena begitu, kita kalau memang benar-benar positif, maka waspadalah dan kuatkanlah, teguhkan iman, pastikan langkah, pastikan ucapan dan pikiran. Karena apa? Karena orang yang divonis jelek cenderung memiliki hal yang positif dalam diri, tergantung daripada yang mengatakan jelek. Ya, dan wayang sudah menceritakan yang menghina Arjuna itu melem ya. Benar ya? Siapa yang menghina Arjuna itu? Enggak begitu. Enggak tahu di wayangan. Yang paling melecehkan Arjuna itu siapa? Yang menghina Arjuna. Kan melem. Pernah nggak Arjuna itu menghina melem?
nggak pernah. Artinya apa? Yang suka menghina, menjelek-jelekan itu cenderung orang negatif. Orang positif nggak mungkin. Yang cenderung berkata membuli itu adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang pintar. Kalau orang pintar mendengarkan satu pengetahuan, dia merenung. Kalau orang pintar menemukan sebuah perbedaan, dia akan merenung dan berpikir, mencari mencari jawaban atas perbedaan itu. Tapi kalau orang bodoh melihat perbedaan, dia akan mendebat, bahkan membuli. Dia akan menolak dan menentang. Disinilah filosofi pewayangan. Kenapa Arjuna tidak pernah menghina Melem, dan kenapa hanya Melem yang menghina Arjuna? Di situ kita sudah diberikan pembelajaran bahwa sesungguhnya orang yang suka menghina adalah orang negatif. Orang yang suka membuli adalah orang negatif. Kita sudah dari dulu, wayang itu dari zaman dahulu. Kita sudah diberikan garis-garis bagaimana kita menjalani hidup agar kita tidak sesat. Ini zaman Kaliuga. Karena zaman Kaliuga, maka ketika kalau melihat orang dikatakan divonis jelek oleh orang-orang, yang cari dulu latar belakangnya. Dia dikatakan jelek karena lingkungannya yang banyak jelek, lalu yang baik dikatakan jelek, benar. Atau memang orang itu jelek, memang benar-benar jelek dan di lingkungan oleh orang baik. Ketika lingkungan yang sangat baik lalu mengatakan jelek, berarti orang itu benar jelek. Ketika lingkungannya jelek, mengatakan seseorang itu jelek, berarti orang itu baik. Karena kebaikan musuh daripada kejelekan. Kejelekan musuh daripada kebaikan. Jadi kalau Tiang nggak bisa memvonis orang, oh ini orangnya begini, orang begini, lalu Tiang percaya, Tiang nggak bisa. Saya harus lidiki dulu. Jika memang dia jelek, benar-benar jelek, dan yang berbicara jelek itu orang baik, orang benar, tahu dasar-dasar jelek, tahu pengetahuan yang jelek, tahu kajian-kajian jelek, tahu tolak ukur orang jelek, baru saya percaya. Tapi ketika orang dikatakan jelek, ternyata di lingkungan yang tidak baik, maka orang mengatakan mutiara di tengah pasir itu, semua pasir mengatakan mutiara itu jelek karena berbeda dengan pasir sendiri. Tapi di tengah-tengah mutiara yang banyak ada satu pasir, maka pasir ini yang jelek. Inilah permusuhan, konflik energi, konflik pikiran, konflik ucapan, dan konflik perbuatan. Nah, ibu kan banyak kena kasus begitu. Tapi dia yang tahu, ibu tidak pernah melakukan kejahatan. Jangankan untuk berbuat kejahatan, ngomong saja ibu atur. Ya. Ya, itu yang benar. Ya, semoga setelah hari ini ibu akan bisa menurun. Ya, jadi kalau Tiang itu seperti itu di sini. Berarti yang kena ukur itu kan perlu dipertimbangkan itu. Sangat perlu dicek kembali. Apakah dampaknya membawa dampak negatif atau positif? Kalau sudah membawa dampak positif, nggak usah. Ngapain buang-buang uang? Oke, dah niki yang sudah Tiang itu kan. Ya kan banyak faktor. Tiang juga orang Netiga. Tiang kelahiran Tiang Wariga. Jadi dia orang Netiga. Dan di kalender Tiang dewanya dewa asmara. Ya, kalender rangda tiganya itu Tiang dewanya dewa asmara. Jadi matinya adalah mati mencewekan, suka selingkuh gitu. Ya, karena dipengaruhi oleh dewa asmara. Dan karena tahu itu negatif, ya kan kita belajar untuk menghindari. Gimana caranya supaya terhindar? Tapi kalau tahu itu lalu dijalanin gitu, ya salah dewe. Ya, Tiang juga orang ketiga. Dan Tiang tidak melakukan proses ritual seperti itu. Tiang ritual dengan puja stuti. Ya, Durga Murti. Beda kelas itu. Ya, Tiang tidak membutuhkan bantat untuk memproses diri karena pengaruh orang ketiga. Beda kelas itu. Ya. Itu kalau orang-orang biasa kan harus diritual ya. Ya. Kalau Tiang kan tidak melakukan itu. Karena apa? Kita tahu energi itu seperti apa. Mungkin nanti setelah ini Tiang mau dicek itu. Mungkin nanti ya boleh. Tiang akan gini.
Itu ya. Kalau sudah seperti itu kan, karena dia tuh seperti itu yang Ida bilang tadi. Dia tuh menyampaikan sesuatu itu kebenaran yang disampaikan tidak pernah didengarkan oleh orang. Pasti. Ingat ini zaman Kaliuga. Bahkan dia ini buktinya, bahkan dia dimusuhin malah gitu. Ini zaman Sesuatu yang Kaliuga. bagus dibilang tuh kok. Ya, Justru jadi kita yang dibilang provokator. ya inilah alam ya sekarang. Ya seharusnya seperti itu. Jadi ya ibu bisa paham dengan yang saya sampaikan ya. Biar tidak sia-sia terbang dari Taiwan ke sini, ya hanya untuk meyakinkan ritual diri. Ya nanti setelah ini kita akan pembelajaran lewat Zoom mungkin ya, atau pembelajaran lewat grup ya seperti yang sudah berjalan. Supaya apa? Supaya kita bisa berkualitas dalam hidup. Karena apa? Manusia di mata Tuhan sama. Tak ada manusia berbeda di mata Tuhan. Yang membedakan manusia di mata Tuhan adalah kualitasnya, kualitas lahir dan batinnya. Manusia tidak dibedakan oleh kasta, warna, kedudukan, apapun itu. Yang membedakan manusia di mata Tuhan adalah kualitas. Apakah manusia itu berkualitas atau tidak? Yang membedakan manusia adalah dharmanya, kebenaran artinya. Dharma itu belum tentu perbuatan. Dharma itu kebenaran. Orang yang bisa mendekati kebenaran absolutnya Tuhan, berarti paham tentang dharma sukerte, paham tentang dharma kauripan, paham tentang dharma kemoksan, dan bisa mengaplikasikannya, maka dialah manusia berkualitas di mata Tuhan. Dia tahu di saat masih hidup apa yang harus dilakukan. Dia paham menjelang kematiannya apa yang harus dipersiapkan. Jadi itulah namanya dharma kauripan dan dharma kemoksan. Jangan salah dan jangan sesat mempelajari diri. Ya, karena ibu jauh-jauh ya merantau ke negeri seberang. Aslinya mana, Bu? Dia masih Singaraja. Oh, Singaraja. Orang Bali. Iya. Dia orang Bali. Ya, jadi merantau jauh-jauh ke negeri seberang, jangan sampai terjadi kegagalan hidup. Ya, karena halusinasi, visual, imajinasi, hayalan orang-orang spiritual. Ya, akhirnya apa? Masyarakat hanya diajak belajar berhalusinasi, membayangkan terus berbicara tentang moksartem jagadita yeca ini dharma, moksa akhirat. Lalu lupa di hidup ini banyak kewajiban yang tak terpenuhi dan tak dilaksanakan. Akhirnya banyak dosa terjadi akibat salah persepsi memahami moksa. Berburu moksa semasa hidup, berburu moksa nirwana, moksa nirwana ya, moksa akhirat, lalu lupa membuat moksa duniawi dalam hidup. Akhirnya berubah menjadi miskin, berubah menjadi bodoh, berubah jadi malas. Setelah malas, anaknya tidak karu-karuan, keluarganya tidak karu-karuan, kacau hidupnya, banyak dosa dilakukan. Dengan banyak dosa itu dia bermimpi ingin masuk surga akhirat. Ini adalah mindset yang keliru, cara penanaman kepercayaan yang sangat bertentangan dengan dharma kauripan. Jika otot masih kuat seperti ibu, masih kuat sampai sekarang, walaupun sudah hampir punya cucu ya. Oh, sudah punya cucu ya. Ya, sudah punya cucu tapi masih awet. Ya. Masih awet, bisa seperti ini. Selama otot masih kuat, manfaatkan otot itu untuk mencari keuripan, mencari kehidupan. Nanti kalau otot ibu sudah tidak berguna lagi, baru belajar tentang kemoksan. Gimana mengikhlaskan anak mau ditinggal sebentar lagi, bagaimana melepaskan harta mau ditinggalkan sebentar lagi. Latihlah dharma kemoksan. Kalau mau belajar dharma kemoksan, ada khusus tentang dharma kemoksan. Bagaimana membentuk diri ikhlas. Seluruh harta tak akan kubawa mati, seluruh sanak saudara tak akan kubawa mati. Aku harus ikhlas. Itu baru dharma kemoksan. Jangan masih kuat-kuat begini ngomongin moksa. Ya, nanti Anda jadi pemalas. Kalau Anda malas, pasti Anda akan banyak dosa. Ya, inilah pembentukan mindset yang keliru kita. Berarti yang suka dimangkin, yang seandainya cara makin kan yang berpikir bagaimana di antara itu punya anak, dia pun bisa hidup enak, nyaman, itu berarti benar pun. Itu baru benar. Itu baru benar. Agar Anda dipuji dan dihormati oleh sang anak, karena Anda mampu mewariskan sesuatu kepadanya.
Nah, karena Ini nak peninggalan bapak ini gitu. kadang-kadang kan itu yang diginikan, yang ada yang memodifikasi itu bahwa kita tidak boleh memanjakan anak. Artinya nanti dia tuh gampang dia hidup gitu. Terus dimiskinkan anaknya itu. Enggak, tapi Ciang yang bertolak belakang dengan itu, gitu loh. Tuh ya. Cuman ya karena Ciang tuh pendapatnya lebih kecil daripada itu kan. Ini yang lebih begini, yang benar ya. Dosa yang terbesar manusia adalah ketika memiskinkan keturunannya dan membodohkan keturunannya. Ketika kita bisa mewariskan sesuatu kepada anak kita, harta kepada anak, pastikan kecerdasan mengikuti dirinya. Makanya dua hal yang membuat dosa besar. Ketika Anda membodohkan anak, tidak mendidik anak dengan baik dan benar. Ya kalau anak terdidik kan tidak menjadi manja. Kan karena kita tidak mendidik, sehingga dia menjadi mental tidak baik. Itu loh. Nah inilah yang harus dipahami ya. Ini Dharma Kauripan. Karena apa? Dia paling tidak suka kalau anggota kita yang malas gitu. Siapapun kalau murid-murid yang malas dia tidak suka. Di malasmu ada kemiskinan yang menunggu. Di malasmu ada dosa-dosa besar akan terjadi. Karena apa? Kamu akan kesulitan menjamin anak-anakmu, menjamin istrimu. Ketika kesulitan itu terjadi, dosa besar akan terjadi. Jika kamu bisa tenang dan sabar karena melatih diri untuk sabar menghadapi hidup, tapi anakmu belum tentu sabar, dan kesalahan anakmu ada di tanganmu. Itu yang menjadi pertanggungjawaban kita nanti. Nah inilah makanya karena terlalu banyak dosa, mani numadi lagi di tempat yang susah. Ya, jangan keliru menanamkan mindset yang baca di media-media masih muda-muda orang sudah diajak nutur tentang moksantem jangan itu yucaiti dharma, tujuan akhir kita adalah surga akhirat. Emang benar tujuan akhir kita karena kita menjelang mati. Tapi kalau otot masih sekuat Anda, apa sudah berpikir tentang akhirat? Anak dulu dipikirin. Sanang, pangan, dan papan dulu dipikirin. Supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang jahat akibat kelaparan. Ketika dia lapar, kalau dia masih bisa minjem, dia akan minjem. Kalau dia bisa masih minta, dia akan minta. Kalau dia tidak bisa minta dan minjem, dia akan mencuri. Ketika dia mencuri, dosanya di Anda yang menyiapkan anak menjadi miskin. Sehingga saya yang nanggung. Kan otomatis Anda yang melahirkan, Anda yang melahirkan, Anda yang membesarkan, Anda yang mendidik, Anda yang membentuk. Benar gak? Apa anak lahir langsung bisa nyari makan? Kalau ayam masih mending, lahir 3 hari, 4 hari sudah bisa nyari makan sendiri. Tapi kalau kita, anak udah SMA saja belum tentu bisa nyari makan. Udah 18 tahun loh. Bahkan sampai anak S1 bisa belum bisa nyari makan, masih ditanggung orang tua. Beda dengan binatang, beda dengan ayam. Dia begitu lahir sudah langsung bisa berdiri, bisa berlari. Baru lahir, kalau ada makanan dia udah bisa makan sendiri, tidak perlu disuapin. Tapi kita sudah gede saja masih bisa dijamin. Lalu ketika dia sampai sudah gede masih kita jamin, di kesalahannya, dosanya ada di Anda. Anda tidak membentuk, Anda tidak menjamin, Anda tidak membina, Anda tidak mendidik. Dosa anak, kesalahan anak, kesesatan anak, kemiskinan anak ada di orang tua. Jangan limpahkan kepada anak. Orang tua selalu menyelamatkan diri, alpaka guru. Sedikit-sedikit memponis anaknya alpaka guru. Tapi sadarkah orang tua punya dosa besar ketika si anak kenapa sampai alpaka guru? Kenapa anak bisa alpaka guru? Karena orang tua tak pernah mendidik dan membinanya. Lalu di mana letak dosanya? Si anak yang berdosa pada orang tua atau orang tua yang berdosa karena tidak mendidik anaknya? Ayo jawab. Alpaka guru. Itu yang bantah. Jangan sedikit-sedikit ponis anak itu jadi alpaka guru. Penyebab alpaka guru itu ditanyakan dulu. Apakah si anak pernah dididik dan dilatih? Apakah pernah anak-anak ini pernah diajarin? Apakah anak sudah dibekali pengetahuan yang baik dan benar oleh orang tua?
Jika ternyata itu tidak dilakukan oleh orang tua, sesungguhnya yang dosa itu orang tua. Makanya dia tidak bisa, itu tanya istri dia. Dia tidak pernah bisa menyalahkan anak-anak. Di setiap kesalahan anakku, akulah yang berdosa. Karena aku tidak pernah membinanya, aku tak pernah mendidiknya, aku tak pernah menyiapkan. Makanya dia apa? Siang malam dia kerja keras. Karena dia sebagai orang spiritual, bagaimana belajar dan belajar agar bisa memberikan pelayanan terbaik pada orang, supaya saya tetap bisa dipercaya, pengetahuan saya terbukti, pengetahuan saya tergaji, pengetahuan saya logis dan lugas. Supaya apa? Saya bisa terus menghidupi anak-anak yang masih dalam tanggungan, agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan, agar mereka tidak alpa ke guru pada orang tuanya. Karena kalau tiang mendengar kamu alpa ke guru, kalau tiang, saya lihat yang berdosa itu orang tuanya, bukan si anak. Karena apa? Akibat orang tua tak pernah mendidik anaknya, akibat orang tua tak pernah membina anaknya, akibat orang tua tak pernah membekali pengetahuan yang benar, akhirnya si anak menjadi berani sama orang tuanya. Tak pernah disinggung kesalahan orang tua, tapi memponis alpa ke guru pada murid, pada anak-anaknya, ataupun sang guru kepada muridnya. Kenapa sang murid sampai alpa ke guru? Sudahkah sang guru pernah membina murid-muridnya supaya tidak sampai alpa ke guru pada dirinya? Jadi inilah yang harus dipahami. Inilah yang namanya ilmu Dharma Sukarte. Inilah yang namanya ilmu Dharma Kauripan. Di dalam kauripan kita, di dalam kehidupan kita, pastikan barometer kita menjadi tujuan utama, yaitu pastikan terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Pastikan rahayu, rajeng, dan jeradite tercapai. Pastikan menjaga tatuam asi antar sesama. Jangan hanya berteori di atas meja. Jika Anda bisa melakukan itu, Anda akan tercipta sorga di duniawi ini. Kalau Anda sudah bisa menciptakan sorga di dunia ini, maka Anda tak ada kewajiban yang tak bisa Anda lakukan. Benar gak? Seluruh kewajiban Anda lakukan. Ketika kewajiban Anda lakukan, maka Anda tak akan punya dosa. Ketika tidak ada dosa dalam hidup Anda, maka Anda akan mudah menuju nirwana. Sorga akhirat dengan mudah dicapai bila Anda tanpa dosa masih hidup. Jika anak tidak Anda makan, tidak sampai makan, Andalah yang berdosa. Jika anak menjadi penjahat, Andalah yang berdosa. Jika anak menjadi miskin, Andalah yang berdosa. Jika anak menjadi bodoh, Anda juga yang berdosa. Karena Anda dari membentuk, mempertemukan kamu petak, kamu bang. Ya kan ini dia. Lalu lahir anak, Anda besarkan anak sampai dia menjadi dewasa, menjadi anak yang berpengetahuan. Suruhlah dia berani sama orang tua, tidak akan terjadi. Inilah yang harus dipahami. Jangan membuat pengetahuan kebalik. Orang tua seangkuh-angkuhnya sama anak. Lalu ketika anak berani berbicara, orang tua mengatakan, alpa ke guru kamu. Udah dibina nggak anaknya? Sudah dididik nggak anaknya? Sudah dilatih nggak anaknya? Kalau memang sudah dididik, dilatih, dan dibina, masih juga begitu, baru ternyata orang tuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing, bahkan kesibukannya tidak bertanggung jawab. Istrinya kesana sini nyari utang karena tidak pernah dijamin. Dia sibuk mencari betara kesana sini. Lalu istri nyari utang di rumah untuk bisa makan, nyari utang di rumah untuk bisa beriaknya. Lalu siapa yang berdosa di situ? Di baktimu penuh dengan dosa. Justru orang bisa baktinya dia penuh dengan dosa. Kenapa? Karena si istri banyak nyari utang di luar untuk makan. Makan dirinya, makan anaknya, mencari utang untuk beriaknya, mencari utang untuk kepentingan lainnya. Lalu si suami datang dari Tirtayatra mengatakan istrinya kurang ajar, banyak menumpuk utang. Sesungguhnya di situ siapa yang berdosa? Itulah kenapa di Pasraman Sastra Kencana yang larang orang Tirtayatra, supaya Anda tidak sisip lebih besar. Ketika Anda tangkil ke pura-pura, Anda tinggalkan rumah, Anda tinggalkan betara-betara yang berjalan 24 jam menjaga rumah, harta, benda, dan keluarga Anda.
Lalu Anda berburu di situ. Setelah Anda berburu di situ, Anda kadang-kadang harus nyari uang, nyari utang untuk datang ke sana. Sementara istri Anda di rumah mencari hutang untuk makan, mencari hutang untuk menjamin anaknya, mencari hutang untuk menyekolahkan anaknya, tapi dia sibuk mencari betara. Di baktimu penuh dengan dosa. Makanya belajar itu dia boleh tanpa logika. Jangan hanya asal bugu, asal niru. Ya, itu pengetahuan Bali sehingga kita mengenal apa? Pastikan pengetahuan yang benar Dharma Sastra, pastikan pengetahuan terkaji, teruji dan terbukti, terevaluasi. Dharma Diatmika, pastikan pengetahuan teranalisa secara logis rasional. Wiweka Jenana, pastikan pengetahuan itu untuk mencapai kesejahteraan, kesupertaning urip, dan semua itulah membuat hidup Anda sempurna. Berhentilah berhalusinasi tentang alam nirwana. Ada ajaran Dharma Kemoksaan nanti. Dharma Kemoksaan itu ilmunya sedikit, hanya untuk mengikhlaskan aku mati tak akan membawa sebatang jarum pun. Jangankan harta ini, sebatang jarum pun tak bisa aku pegang. Aku harus ikhlas meninggalkan seluruh harta-hartaku. Aku harus ikhlas meninggalkan seluruh yang kucintai dan kusayangi dalam hidup ini. Anak-anakku, cucu-cucuku yang gagah, yang ganteng, aku tak bisa menunggumu. Aku akan pergi untuk meninggalkanmu selamanya. Dan kupastikan engkau bahagia, terpenuhi kebutuhanmu. Itu ajaran kemoksaan. Tak ada kutukan, tak ada kesedihan, karena kita telah melakukan semua kewajibanmu. Ini adalah milikmu, ini adalah milikmu, ini adalah milikmu. Tiang dari sekarang sudah menyampaikan sama anak-anak seperti itu. Putu, Kadek, inilah milikmu semua. Bapak tidak akan bawa apa-apa. Tapi Bapak semasa otot Bapak bisa bekerja, semasa kaki bisa berdiri, Bapak akan kerja. Kerja sebagai seorang spiritual, bukan berburu. Bagaimana melayani orang dengan baik dan benar, agar dipercaya oleh orang dan dipercaya oleh sesunan, karena Bapak meyakini Tuhan sebagai sumber dari segala sumber. Jadi tetesan keringat Bapak adalah hasil yang kamu warisi. Kapan otot ini tidak bisa bekerja, otak ini tidak bisa kerja, rawatlah Bapak hingga hari perpisahan itu tiba. Dan pastikan kamu ikhlas, Bapak pun akan belajar untuk ikhlas semua. Dia dari sekarang sudah kasih tahu gambaran-gambaran seperti itu sama anak-anak. Itu ajaran kemoksaan, supaya ada keikhlasan. Tapi kalau sekarang saya masih sayang dengan istri, saya masih sayang dengan anak dan cucu, lalu saya diajak ajaran kemoksaan, saya gak ikhlas. Saya gak ikhlas masuk nirwana, saya tidak ikhlas masuk surga akhirat. Sementara istri saya masih membutuhkan cinta saya, anak-anak dan cucu masih membutuhkan cinta kasih saya tidak ikhlas surga akhirat. Saya cari dan ciptakan surga duniawi, ingin membahagiakan mereka yang mencintai Tiang. Ingin juga saya bahagia merasakan cinta kasih keluarga. Itu ajaran yang benar. Jangan disesatkan oleh konsep-konsep kesalahan memahami moksatem jagadita yuca iti dharma. Moksa dicapai dengan jalan dharma. Dharma itu ada dua. Dharma kemoksaan adalah ajaran untuk meninggalkan dunia menuju akhirat. Dan dharma kauripan adalah melaksanakan dharma untuk bisa mempertahankan hidup kita, bisa rahayu, rajeng, dan jagadita. Kan jelas ya? Jadi berhentilah berhayal tentang nanti masuk surga. Urusan surga adalah urusan nanti. Jika Anda banyak tidak melakukan kewajiban di hidup ini, Anda membuat diri Anda susah, membuat anak-anak Anda susah, membuat anak-anak bodoh, membuat anak-anak Anda miskin. Jangan terlalu bermimpi bisa masuk surga. Mati sudah pasti, tetapi lahir kembali lebih pasti lagi, karena melanjutkan kehidupan Anda. Dulu terlalu banyak beban yang Anda tinggalkan, lalu beban itu disuruh membayar lagi kembali. Benar kan? Anda pergi meninggalkan hutang yang banyak, maka nanti Anda akan bayar hutang yang banyak. Itu yang disebut dengan bayu oton.
Kan bayoton namanya. Membayar utang kan. Semakin berat dosa masa lalu Anda, semakin besar upacara bayoton Anda sekarang lakukan. Dan semakin banyak jenisnya. Di mana-mana keliling bayoton. Katanya kelahirannya suci, kok banyak bayoton? Orang kelahirannya suci dulu banyak meninggalkan kewajiban. Saking belajar suci, sing dadi melong-melong, sing dadi megai keras, sing dadi macam-macam, akhirnya miskin dia. Setelah miskin, pancayatnya menjalan, menjamin anaknya tidak bisa. Anaknya menjadi suka meminta-minta, suka mengemis, suka bahkan akhirnya mencuri untuk bisa makan. Istrinya kesana kesini nyari utang, sampai mati utangnya belum lunas. Karena sang suami asik menjalankan dharma kemoksan, harus meninggalkan duniawi, harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan semua, dan duduk hening. Anak mulu menangis, hutang mulu belum terbayar, itu akan menuntut kamu kembali lagi untuk membayar itu semua. Itulah lahirnya Bayu Pawutuan. Makanya kalau belajar hidup Bali, nungkak-nungkak, nyangkuak-nyangkuak, ya begitulah pengetahuan kita. Masih muda-muda, pakaian putih-putih, target hidup saya adalah dharma, moksatem jagat itu yoca iti dharma, saya harus dharma, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu yang dia pikirkan. Akhirnya apa? Banyak kewajiban yang tertunda dan tertinggalkan. Konflik hiduplah terjadi. Setelah konflik hidup, bapak pun ladeh. Karena bapak malas, makanya kini lah dia hidup. Di sebuah melinggih di Merajan, terus disebut-sebut oleh keturunan. Keng-kenang karena anak bapak dari pidan malas, wajar lah iragut tiwas. Karena bapak pidan suka berjudi, wajarlah habis. Kan begitu jadi. Karena bapak bodoh, wajar kita bodoh karena tidak dibina. Saya jahat begini kan karena tidak dilatih oleh bapak, tidak dididik oleh bapak. Saya miskin begini kan karena tidak diperjuangkan oleh bapak. Setelah melinggih pun masih terus nuraninya bicara. Mulutnya memang diem, tapi nuraninya bicara. Yang tembus dengan Tuhan, mulut apa nurani? Nurani. Benar. Makanya hati-hati bisikan nurani itu. Kesedihan nurani sang anak membawa petaka bagi orang tua, bahkan setelah ada di dunia sekalipun. Lalu apa? Bless lah lahir kembali, numadi kembali. Kone 6 bulan melinggih di Merajan berkenan numadi be. Itu loh, ya. Inilah ajaran yang harus dipahami supaya apa? Bisa mengurangi, bahkan menghentikan halusinasi akibat imajinasi terlalu tinggi. Kalau memang ingin berhalusinasi, berimajinasi, bervisualisasi, lebih baik jadi tukang lukis. Kalau Anda ingin melukis pemandangan yang seperti apa, Anda bisa berhayal, membayangkan pemandangan ini, bunganya begini, pohonnya begini, jalannya seperti ini. Berhayallah di situ. Atau Anda tukang pahat, tukang patung, jadilah penghayal yang hebat. Berhalusinasilah supaya bisa membuat patung yang bagus, membuat gambar yang bagus. Tapi hidup Anda jangan dihalusinasikan. Hidup Anda, anak Anda, keluarga Anda jangan divisualisasikan, jangan dihayalkan. Mereka tidak makan karena hayalan Anda. Mereka tidak akan bisa berkembang dengan hayalan Anda. Mereka butuh kerja nyata. Itu disebut dengan dharma kauripan. Jangan salah memahami itu. Kita terlalu sesat memahami hal-hal kecil, lalu omongan kita besar. Kita terlalu bodoh memahami hal hidup, lalu tutur kita sudah surga. Mimpi saja tidak pernah tentang surga, tapi dia bisa cerita tentang surga. Mimpi saja tidak pernah di neraka, tapi dia cerita tentang neraka. Neraka itu ada di hidup ini, surga juga ada di hidup ini. Jika salah Anda menata hidup, hidup ini adalah neraka. Jika benar Anda menata hidup, hidup ini adalah surga. Setelah nanti kita meninggalkan badan kita, sudah masuk ke ajaran ke moksan, di situ juga sama. Setelah Anda tinggalkan badan lalu tinggal roh, jika benar Anda menuju surga,
Jika dosa Anda menuju neraka. Di situ ada surga dan neraka. Di hidup ini ada surga dan neraka. Anda pilih apa mana? Ini halusinasi yang terlalu berhayal tentang surga dan neraka. Itu yang Tiang hentikan untuk anggota Tiang. Berhenti kamu begitu. Pastikan rahayu rajang dan jagat dulu hidup. Pastikan terpenuhi sandang pangan dan papan dulu dalam hidup. Pastikan anak-anakmu makan agar kamu tidak berdosa. Pastikan istrimu makan agar kamu tidak berdosa. Pastikan keluargamu bahagia agar kamu tidak berdosa. Jika itu kamu tinggalkan, dosamu terlalu besar di hidup ini. Jangan bermimpi masuk nirwana, Anda masuk surga akhirat. Perbuatan penuh dosa itulah yang membuat Anda akan masuk ke neraka. Jadi berhenti bermimpi tentang surga dan neraka. Tapi pastikan surga dan neraka itu ada di hidup ini. Makanya bumi ini dikatakan apa? Neraka bila kita salah, surga bila kita benar. Makanya apa? Burloka ini adalah surga bagi Sabtu Tala. Sabtu Tala kan bawah ini. Seisi Sabtu Tala ketika bisa masuk ke atas bumi, itu surga. Bumi ini kan jadi surga karena kita bisa hidup dari kekuatan yang ada di bumi. Tapi neraka bagi Sabtu Loka. Bagi Sabtu Loka, bumi ini neraka. Bagi Sabtu Tala, bumi ini surga. Jadi Anda sesungguhnya sudah ada saat ini ada di surga atau di neraka. Jika Anda menderita penuh dengan hukuman, penuh dengan siksaan dan kemiskinan, Anda sedang ada di neraka. Jika terpenuhi semuanya, Anda sedang ada di surga. Kebalik, sudah. Jalan spiritual, apapun jalan hidup, mau dia jadi dukun, mau jadi balian, mau dia jadi mangku, mau jadi sulingin, pastikan profesi itu menjamin hidup agar duniamu bisa menjadi surga. Jika tidak bisa menjadi orang spiritual, pastikan pekerjaanmu bisa menciptakan hidupmu seperti surga. Kalau setiap orang punya pikiran begitu, aman bumi ini. Bumi ini hancur oleh halusinasi dan daya hayal imajinasi orang-orang yang tak paham tentang Dharma Kauripan. Hancur kita hanya halusinasi. Karena halusinasi dimasukkan dalam keyakinan. Kita meyakini halusinasi. Hanya dunianya hancur oleh halusinasi orang-orang seperti itu. Ya, paham nih kan? Ya segitu Bu ya. Jadi di sini tidak ada yang aneh-aneh Bu. Ya, makanya di sini Tiang hanya nuntut apa? Seperti yang Tiang sering tulis di grup, ya Ibu ikuti. Bekerjalah dengan analisa logika yang rasional. Bekerjalah dengan kaji, uji, bukti dan evaluasi. Jangan terlalu berimajinasi yang akhirnya hanya berbentuk halusinasi. Gitu. Ya. Mungkin kan dulu sebelum ke Taiwan ada seorang kakek-kakek seperti penulis kan. Dia nggak ada orang menerima lah. Ada yang ngajak terima. Ada 3 hari lah dia di rumah itulah, kan pengemis lah, seperti pengemis lah kan, dia berbulung lah gitu kan, tapi yang mampu. Tapi selama di rumah itu dia selalu melihat yang ada, tapi mau pulang pesennya cuma di tangan badan saya gini gitu, hati-hati. Gitu. Itu manusia biasa, bener? Iya, orang itu manusia biasa, tapi sebelum dia pergi dipaksa dia dan dikasih dompet. Tapi dia nggak mau karena orang tua kan dia nggak mau menerima. Dan itu dia terbang ke Taiwan. 3 hari di Taiwan. Kejadiannya di Bali? Bukan, masih di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, mau berangkat ke Bali dulu. Gitu. Datang dia ngikut ke Taiwan. 3 hari dia ke Bali. Terus 3 bulan. Dari Lampung dia ikut ke Taiwan juga? Itu dalam bayangan dia. Dalam bayangan. Ya, dia ikutin gitu, selalu itu, terus 3 bulan yang di Taiwan, dia meninggal. Kalau di tiang itu, dia meninggal, tahu itulah biasa orang meninggal itu. Berarti dia seperti memberi apa namanya, seperti orang Hindu ya? Iya, seperti orang Hindu. Terus? Itu manusia biasa asli manusia apa dalam mimpi aja? Manusia biasa yang datang ke rumah itu. Oh gitu ya. Tapi setelah pisah seperti rohaninya yang datang gitu.
Iya, dia sampai di Taiwan, rohaninya itu datang. Terus? Dia mau 3 bulan yang di Taiwan, dia juga datang. Dia pamit lah, dia meninggal. Meninggal emang dia melihat dan dia meninggal. Tapi semenjak itu dia nggak meninggal. Oh gitu. Tapi bayangannya dia selalu ada. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oh iya. Ya, waktu itu orang-orang Lampung jadinya? Iya, dia di Lampung juga. Di Lampung. Orang Bali juga, tapi tinggal di Lampung gitu? Iya, nggak tahu dia orang mana. Oh gitu. Terus ketemunya berapa kali? Sering? Dalam mimpi. Oh itu ketemu orang itu dalam mimpi? Dalam sekalinya ada nggak pernah ketemu? Pernah ketemu, dia hadir ke rumah tiang. Oh datang ke rumah sendiri ya? Dia tiba-tiba dia datang dulu. Pokoknya seperti pengemis lah. Terus sekali gitu. Itulah. Yang mau, kan dia 3 hari di rumah, dia mau pulang. Dia pesen. Dia sempat tinggal 3 hari di rumah itu? 3 hari. Tiang dia. Nginep di itu? Iya, tiang yang ngurus itu. Oh gitu. Oh sampai ibu sempat ngurus dia? Sempat 3 hari. Yang karena nggak ada yang terima dia karena dokter lah karena kotor ya? Kan itu kotor sekali kan. Jadi cuma tiang yang hati tiangin. Terus itu yang untuk merawat dia? Merawat dia 3 hari. Dia pergi? Ya dia pada 3 hari dia mau pulang katanya. Mau pulang, mau naik ini, mau pulang naik motor. Terus pada tiang begitu disuruh hati-hati naik. Pulang 3 hari, yang pertama 3 hari ditemuin dalam mimpi. Dicari ya? Dicari, nah, terus 3 bulan dia meninggal. Tapi ibu aslinya nggak tahu dia meninggal atau tidak kan? Nggak tahu, orang udah hilang. Oh gitu. Dia udah meninggal, nggak ada ini, dari mimpi nggak ada, tapi bayangan ada. Iya. Ya, itu konon, dia nggak tahu pasti ya. Di Bali konon sering saja kejadian-kejadian seperti itu ya. Ada katanya yang membawa senjata gitu ya, dikasihkan, udah itu tiba-tiba hilang. Ada yang bawa burung gitu ya. Pada umumnya yang dari serap informasi katanya ketika upacara besar di Besakih gitu ya. Di Besakih itu biasanya ada kejadian-kejadian seperti itu, aneh-aneh lah. Ada orang tua-tua datang bawa sesuatu, minta apa, itu ketika diterima dan dikasih apa yang dia minta langsung hilang katanya. Nah, itu fenomena itu Tiang beberapa kali ya dengar, tapi Tiang tidak pernah lihat langsung. Jadi hal-hal seperti itu Tiang tidak bisa menjawab sebenarnya, dia tidak bisa menjawab. Karena bisa saja itu adalah kekuatan roh sebenarnya. Kekuatan roh yang ini ngabur ya. Ada cara? Iya itu sih. Ini Pak, dimana? Itu dia tidak bisa menjawab kepastiannya. Karena apa? Satu, dia badan kasar ada, ibu bisa merawatnya, ada di koma. Sudah itu dia menghilang, tapi rohaninya bisa datang. Bisa saja itu manusia biasa, ya. Yang karena fenomena zaman dahulu ya, fenomena zaman dahulu bukan zaman dahulu ya, sekarang pun ada gitu. Kalau Jawa mungkin ada ya, di daerah-daerah terpencil itu ada orang-orang yang meninggalkan semua keluarganya, lalu mereka melakukan PRS medis dia di tempat akar dan sebagainya, sampai dia keluar dengan kemampuan yang luar biasa. Lalu dia melakukan perjalanan, ketemu dengan orang-orang tertentu. Jadi dia bukan orang biasa, bukan manusia komel, tapi batinnya tidak komel gitu ya. Badannya komel, tapi batinnya tidak komel. Jadi seperti dia kayak film-filmnya, kayak film-film. Kalau dia nggak pernah lihat langsung sih. Kalau informasi dari beberapa orang, kalau di Jawa banyak katanya orang-orang ya kakek-kakek ini. Jadi dia mencari tempat tertentu, dia harus situ, lalu itu dia semedi puasa sampai berhari-hari, bahkan sampai tahunan gitu. Dan keluarganya juga ya mungkin tak ikhlas lah bagaimana pisahan itu, lalu keluar dengan kemampuan yang kemampuan tinggi, tapi badan yang komel. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang tertentu itu dirawat, tadi turunlah kemampuannya itu dan kontak batinnya mudah terjadi. Jadi itu bukan pengemis biasa. Jadi ya kayak di film-film Cina ya pengemis itu banyak gitu. Mereka pengemis itu bukan orang-orang bodoh. 3 hari di rumah yang itu
karena yang tahu lah siapa yang ini sama keluarga yang itu sama suami abrik sama kakek itu. Dia datang lah ke rumahnya itu abrik yang punya rumah kan mungkin marah-marah kan, ini kakek ini aja dibuang aja sana saudara biar nggak abrik. Tapi saya nggak itu lah, saya ngasih tiang itu karena saya belum malah dia karena masih tidak di sana. Itu yang anehnya di sana gitu. Iya. Iya, artinya seperti itu. Kalau Tiang melihatnya, kalau Tiang menurut analisa, karena kalau menggunakan kacamata spiritual penglihatan batin, Tiang kurang suka, karena itu alilmiah. Ya, itu alilmiah. Ya. Kita kalau melakukan kajian sastra pengetahuan, ya, itu melihat sejarah dan perjalanan hidup manusia, pemburu niskala, itu udah tipe-tipe orang yang meninggalkan duniawi. Anak, istri ditinggalkan, apapun yang dia punya istilah dia mengasingkan diri masuk ke suatu tempat, lalu mereka hanya makan dengan apa adanya untuk bisa bertahan hidup. Bahkan ada yang formal dan luar biasa, ya kan. Di Jawa kan banyak, di video-video kan aja banyak yang buat pakaian formal, potong-potong sama polisi. Siapa yang itu namanya polisi itu ya, memberi jangan itu memang bentuk dari sebuah kemalasan karena dia tuh ingin hidup itu. Ya, halusinasi terlalu tinggi, mereka menekuni sesuatu, meyakini sesuatu sampai akhirnya di mata orang biasa dia gila gitu. Tapi secara normal halusinasinya sangat tinggi, ya, karena dia dianggap orang gila, lalu diobati. Itu siapa namanya yang viral sih ini di YouTube-nya itu. Jadi di luar Bali banyak yang begitu. Kalau di Bali hampir tidak ada. Tiang yakin di Bali tidak ada yang begitu. Kenapa? Karena orang Bali untuk tidak terjadi seperti itu oleh leluhur kita digariskan ada merajan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, kan gitu orang Bali caranya. Agar orang itu tidak bisa meninggalkan rumah bertahun-tahun, melakukan perjalanan moksartem jaganita yecaiti dharma, bahwa tujuan akhirnya adalah moksa akhirat, surga akhirat, supaya dia tidak meninggalkan rumah, diikatlah dia dengan merajan. Semasa dia ada merajan, dia tetap harus ingat pulang. Akhirnya apa? Semedi puasanya hanya sebentar saja. Ya. Jadi itu caranya teknik leluhur kita zaman dahulu supaya kita tidak menjadi kebingungan di dalam memahami keyakinan kita. Dengan adanya merajan, dengan adanya kawitan, kemanapun kau pergi, kamu harus kembali pulang. Kan gitu orang Bali. Ibu contohnya, walaupun ibu sampai ke Taiwan, datang ke rumah hanya untuk melihatnya seperti ini lah. Itu begitu cara mengikat leluhur kita. Nah, kalau di luar Hindu kita tidak ada. Mereka perjalanan tirta yatra maupun dharma yatra, mereka sampai benar-benar meninggalkan rumah dan si isi rumah ini ikhlas gitu. Ikhlas, anak, istri, keluarga semua ikhlas melakukan perjalanan. Lalu mereka mencari tempat tertentu dan sana puasa, melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, bahkan ada yang sampai mati hanya di situ. Lalu menjadi penghuni gua, penghuni batu, macam-macam lah penghuni di situ. Manusia yang dulunya manusia berpuasa sampai mati di situ. Tapi ada yang sampai masih hidup. Nah, ini yang terjadi turun gunung, katakan turun gunung. Setelah turun gunung ada yang menurunkan ilmu, benar-benar dia menurunkan ilmu, membentuk terus organisasi spiritual. Ada yang jadi pengemis, akhirnya belum sempat apa-apa, mati seperti yang ibu alami gitu ya. Tapi itu apapun itu, inilah konseptual. Ketika umat manusia tidak diikat, ya, tidak diikat konsep berketuhanannya dari rumah, dia rawan meninggalkan semua yang dia miliki. Hingga terjadi di dunia lain, di negara-negara lain atau di agama lain yang ikhlas meninggalkan seluruh keluarganya untuk melakukan perjalanan hingga kematian tiba. Di Bali tak bisa begitu. Di Sumatera mati, abenang ke Bali. Di Amerika mati, abenang ke Bali. Agar dia selalu ingat dengan Balinya. Begitu teknik orang Hindu leluhur kita mengikat keturunannya supaya dia benar-benar. Yang salah kita adalah kita keluar memiliki keterbatasan wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan kita. Itu yang kita miliki keterbatasan. Kita tidak dibekali dengan wawasan yang benar.
wawasan yang dapat dipertanggungjawabkan lahir dan batin. Sehingga apa? Banyak perantau-perantau kita yang tersugesti dengan keyakinan-keyakinan spiritual, mereka justru jadi hancur di sana. Tapi mereka yang tidak tersugesti seperti keyakinan kita di Bali, mereka malah jadi pengusaha besar di luar. Bahkan anggota tiang ada sampai jadi investor di luar negeri. Karena apa? Karena mereka paham tentang bagaimana hidup di luar dan bagaimana memperbaiki sugesti mereka agar tidak terjadi sesuatu hal yang negatif pada mereka. Nah, ini orang-orang yang kurang menggunakan mindset pikirannya dan doktrinisasi yang kuat dari halusinasi yang diberikan. Mereka datang ke sana, mereka tersakiti oleh sugestinya. Oh, nyanan itu, magayad itu, nyanan sakitin kan kawitan, harus mulai senda dising. Ya harus ngain gini, semua lelaku harus dilakukan. Sampai di situ ternyata tidak selaras dengan alam yang ada di situ. Mereka malah kacau di situ. Ya, mereka yang tidak bisa didoktrin dengan konsep dan mindset kita, mereka bisa happy-happy saja di situ. Sesungguhnya yang mengacaukan kita paling besar adalah mindset yang penuh doktrinisasi, halusinasi. Itu paling berbahaya bagi umat kita. Ya, itu paling berbahaya ketika mereka ada di luar. Jadi Ibu, Nika yang harus tinggalkan. Yang tidak bisa menjawab pasti, tapi fenomena itu bisa terjadi. Karena apa? Ibu cerita, Ibu 3 hari merawat. Berarti itu manusia biasa. Tapi dia memiliki, mungkin dia lahir atau datang dari suatu tempat, ya. Tapi benar apa yang dia pesan itu, benar apa yang akan terjadi sama Tiang kan, sama suami Tiang. Kan sebelum Tiang terbang, dia pulang, yang ini hati-hati ya. Ya terus udah mulai suami Tiang udah mulai nggak karu-karuan dia kan di rumah. Itulah selama 2 tahun itu habis semuanya. Habis semuanya, harta habis untuk pembuatan dan sebagainya. Semua habis. Nah itulah, makanya itu udah mulai terbuka, ada mungkin itulah pesannya akan ya itulah. Ya itu bukti ya, itu ya, bukti bahwa beliau bukan orang bodoh. Ya, bisa saja beliau adalah baru turun gunung ya. Entah di mana waktu itu beliau gini. Tinggal mempelajari, menekuni spiritualnya dengan meninggalkan segalanya. Dan sekarang kalau hidup apa? Gentayangan dia jadi. Dosa itu jadinya. Karena apa? Dia tidak menemukan garisnya. Cuma disuruh hati-hati aja, tapi hati-hatinya caranya gimana kan? Ya, tahu ya. Ya itulah bentuk. Orang banyak bisa mendeteksi, orang banyak bisa meramal, tapi tidak banyak bisa mengatasi. Itulah orang teoritis ya. Hati-hati itu apa dalam bentuk apa kan itu? Iya, itu kalau dia maklum itu. Karena apa? Karena kebanyakan spiritual kita itu baru pada tingkat kemampuan meramal, menafsirkan, oh ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini. Lalu bagaimana solusinya? Mereka nyerah ketika ditanya solusi. Kenapa bisa nyerah? Karena mereka hanya bisa melihat doang, tanpa bisa menciptakan teknik-teknik untuk mengatasi, teknik-teknik untuk memberikan solusi. Kita kan banyak dampak dari apa? Mengutip, menjiplak, menyalin, menyadur, meniru. Karena konsep itu kita kembangkan, maka kita buntu dengan solusi. Ya, lalu kalau ada orang yang seperti itu, dia hanya bisa memperingatkan saja, lalu tidak bisa menjelaskan apa yang akan terjadi dan bagaimana mengatasinya. Nah, inilah orang-orang yang hasil meniru, mengutip, menjiplak, menyadur, dan meyakini. Yang dia yakini baru sebatas bisa melihat dan membayangkan, tapi tidak sampai batas mengetahui dan menciptakan solusi. Itu wajar. Karena apa? Yang seharusnya bisa sampai tingkat itu kan guru. Itu kan pengetahuan guru. Guru, adik guru, pranesti guru, ini terus menyatu menjadi sukat, sikut, tepas, siku, garis-garis. Kalau sudah jadi guru, tahu garis-garisnya. Ini masalahnya, begini solusinya. Ini masalahnya, ini solusinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, itu belum namanya guru. Itu baru guru atiru-tiru. Ya, itu namanya guru atiru-tiru. Kalau memang benar-benar guru, dia tahu solusinya apa. Kalau dia meramal sesuatu, dia tahu akibatnya bagaimana. Lalu solusinya apa? Itu ya, jadi Mogiastu itu memang berdampak baik pada ibu sendiri. Karena apa?
kegagalan itu membuat ibu bangkit. Akhirnya kan benar-benar bisa bangkit juga kan. Padahal ya Walaupun kan, harus meninggalkan negara habis- Indonesia itu bangkit. habis yang dua ini kan selalu ada pesan lah di pas lagi sembahyang meditasi kalau ada pesan ini kamu dibohongi sama suamimu kan ada pesan selalu tapi dia selalu mengabaikan selalu ada Karena pesan. percaya. Kalau nggak percaya apa itu bisa ini kan Nah, artinya kan karena percaya dengan suami iya kan gitu ya. percaya sama suami tapi Ternyata petunjuk itu yang benar kan itu. benar petunjuk itu benar kan gitu lah. Ya itulah bedanya Bu ya. Jadi ibu sabar aja. Moglias tuh dengan ketemu dengan Tiang ya terbang sengaja hanya untuk ini. Semoga mendapat solusi dalam hidup ya. Sekarang belajarlah dengan Dharma Kauripan yang dimiliki, yang diberikan. Ya nanti kita akan melakukan pembelajaran lebih intensif di grup ya. Jadi ke depan jika ada masalah pertanyakan semua. Kumpulin semua pertanyaan yang siap jawab. Ya, jadi kalau di grup itu jangan terlalu banyak komentar, banyaklah bertanya. Lalu apa? Tugasnya membuktikan, buktikan di lapangan. Tugas seorang guru memberikan jawaban, tugas murid adalah menguji dan membuktikan. Dia tidak suka dengan murid-murid yang suka berteori, hanya berteori doang. Apa teori itu bisa menjamin hidupmu? Jangan sampai teori-teori itu justru membuat dirinya bunuh diri. Ya, jadi nanti kalau ibu ada masalah semua pertanyakan di sana, Tiang jawab. Jika tidak bisa Tiang tulis, nanti Tiang akan rekam. Lewat rekaman menjawabnya. Jika ada waktu, kita lewat Zoom. Kita jawab. Agar apa? Bali benar-benar bisa dikenal di luar. Ini loh Bali. Tiang ingin membawakan Bali ini seperti ini. Karena selama ini banyak orang seperti yang disampaikan oleh grup tadi ya. Di luar Bali. Banyak memandang Bali, takut di Bali. Karena apa? Takut dengan ayah-ayahan berat. Takut dengan upacara-upacara yang begitu besar, takut dengan konflik-konflik spiritual yang tidak cerdas. Jadi mereka lebih memilih keluar dari Bali atau pindah menghindari Bali. Padahal orang-orang luar banyak berburu di Bali. Orang Bali sendiri yang tahu Bali justru mereka lebih nyaman di luar Bali. Jadi begitu pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti Tiang akan jawab. Bagaimana cara pandang Bali terhadap Hindu dan bagaimana cara pandang orang luar Bali terhadap Hindu dan bagaimana cara pandang orang luar Bali terhadap Bali dan bagaimana cara pandang orang Bali terhadap luar Bali. Ini yang nanti akan Tiang jawab supaya tidak menjadi miss ya. Karena apa? Ada kesalahan, ada kekurangan, tapi ada juga kebenaran, ada kebaikan. Semua sisi ada baik dan ada buruknya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya pertanyaan-pertanyaan yang suka yang seperti itu. Ya, yang suka. Jadi kalau nanti di grup silakan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, masukkan dalam grup. Yang jawab satu persatu. Dia tidak akan melayani persuasif ya. Makanya kalau ibu tanya ini masalah pribadi yang masalah pengetahuan, tapi mengkait masalah pengetahuan kepada pribadi yang kurang tanggapi. Banyak pertanyaan yang masuk pribadi yang kurang tanggapi. Karena apa? Terutama dari anggota. Karena satu pengetahuan harus untuk bersama. Kita utamakan kebersamaan daripada pribadi. Kecuali pertanyaan orang-orang yang bukan anggota, baru Tiang jawab. Kalau sudah menjadi anggota, bertanyalah di grup yang sudah Tiang siapkan. Satu pertanyaanmu akan mendapatkan jawaban untuk semua. Satu pertanyaanmu mungkin mewakili banyak orang. Jadi kan yang pertanyaannya sama kan cukup satu saja diwakili oleh satu orang, lalu Tiang menjawabnya satu untuk semua. Kan semua jadinya seterata. Ya kalau Tiang jawab satu-satu, banyak pertanyaan malah masuk ke pribadi Tiang, ke privasi Tiang. Ya Tiang enggan untuk menjawab. Masukin aja dulu ke grup. Apa sih pertanyaannya, masuk di grup. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya berarti Anda tidak siap menjadi murid. Itu. Ya, jadi begitu Bu. Ya karena kita jauh, entah tahun berapa lagi bisa ketemu. Entah bisa ketemu lagi atau tidak, kan enggak tahu. Hah? Mudah-mudahan cepat bisa ketemu lagi. Iya, mudah-mudahan cepat bisa ketemu lagi. Ya, tapi nanti lewat Zoom pasti ketemu, Bu. Di upacara nanti bisa yang gini kan idealisasikan gambaran itu masalah tentang Tiang. Tanggal 3 itu kira-kira itu kalau memang itu terlalu memberatkan Tiang, mungkin apa dengan ya kalau ringan banyak menail ya, kelahirannya menail. Sudah itu Somo paing menail dia. Somo paing menail, Somo paing. Oh iya. Somo paing menail
Ya kelahiran siwaisme ya, iya benar. Memang senang spiritual. Ya, senang spiritual dan boros. Dan Anda mudah terpancing dengan minum ya. Kadang-kadang. Mudah terpancing dengan Nah, yang paling celakanya nih seperti yang Ida bilang tadi itu, apapun saya katakan udah ada benar di matanya orang. Ya. Padahal Itu karena kesiwaan yang bawa. Nah, padahal kalau ibarat perkalian nih gitu, 1 kali 1 kan sudah benar 1 itu, walaupun yang bilang 1 itu nggak percaya. Itu tidak berani menjamin apakah itu faktor kelahiran pada. Itu bisa faktor lingkungan bawa. Oh gitu. Iya, faktor lingkungan bisa menjawab, faktor lingkungan dan faktor kebiasaan di sekitar. Jadi tidak mutlak itu. Tapi yang mutlak adalah 1, akibat dari kelahiran Anda. Yang menipu Anda, yang membohongi Anda adalah orang-orang dekat Anda. Iya. Jika Anda ketipu orang, itu adalah orang terdekat yang menipu Anda. Bahkan bisa keluarga pun bisa. Ya. Itu adalah kelahiran penyebabnya. Ya, rangda 3 Anda berpengaruh pada di situ. Dan tidak cukup dengan rangda 3, harus ada di pacari lainnya. Tidak cukup hanya dengan rangda 3 untuk mengatasi itu. Dan Anda orang spiritual, memiliki sensitivitas yang tinggi. Ya, ada energi kesiwaan pada diri. Kemudian Anda orang ketakson ya. Ketakson. Apa? Petunjuk Anda susah dapat. Sensitivitas Anda dalam penglihatan, pendengaran hampir tidak ada. Tetapi keyakinan Anda tinggi. Ya, Anda keyakinan Anda tinggi, tapi Anda tidak punya sensitivitas. Dalam artian apa? Seperti ada orang bisa melihat, kalau ibu ini ya, bisa melihat gaib, bisa mendengar gaib, bahkan bisa komunikasi secara gaib. Anda tidak punya itu, walaupun Anda rangda 3. Karena Anda rangda 3 kesiwaan namanya, siwa durga namanya. Karena ada kekuatan siwa durga dalam diri. Ketika siwa yang masuk dalam tubuh, Anda tidak bisa merasakan apa-apa. Ketika durga yang masuk dalam tubuh, Anda baru bisa ada sensitivitas sedikit. Batas meriap-seriap, batas merinding-merinding, bisa ubun-ubun, dingin, gitu bisa. Tapi ketajaman daripada itu. Kalau Anda menjadi tujuan spiritual, Anda tidak bisa konsep ngiring. Anda harus konsep belajar sastra, baru bisa. Pengetahuan yang membuat Anda cerdas, baru bisa. Kalau Anda ingin mencari seperti orang-orang, seperti Ibu Niki, dengan semedi-semedi, dengan sembayang-sembayang, lalu matanya bisa terbuka, telinganya bisa mendengar dan sebagainya. Anda jungkling pun sembayang, tidak akan bisa begitu. Karena apa? Tidak ada energi itu dalam tubuh Anda. Energi kalau ingin cerdas harus belajar, baru bisa. Kalau ingin pintar secara spiritual harus belajar, tidak bisa, karena Anda tidak bisa. Telinga Anda tertutup, mata Anda tertutup, batin Anda tertutup, tetapi kecerdasan Anda dalam diri. Itulah ajaran ada aliran siwa durga namanya dalam tubuh. Nah, Niko seandainya yang terpacarai gitu teman-teman, pengaruhnya pada kehidupan kamu? Pengaruh pada kehidupan diri adalah Anda disenangi orang, tetapi dimanfaatkan orang. Kecerdasan Anda hampir tak dihargai orang lain. Bantuan Anda tak dihargai orang lain. Tapi berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang lain, bahkan dimanfaatkan. Ya. Dan Anda selalu ewuh-pekewuh pada orang lain. Sosial Anda tak terbalas. Itu efek kelahiran. Ya. Niko. Yang diupacarai Niko bukan rangda 3-nya. Yang diupacarai itu adalah kelahirannya, hari lahirnya. Somo paingnya yang harus dibayuhin. Cita ringgenya yang harus dibayuhin. Rangda 3-nya tidak harus, karena rangda 3 hanya penguat saja. Rangda 3 pada diri Anda tidak membahayakan secara jasmani, tidak membahayakan secara rohani, tidak membahayakan keluarga. Itu. Tetapi rangda 3 menguatkan atas hari lahirnya Anda di somo paingnya. Itu yang dikuatkan, menyebabkan Anda mudah kena tipu, mudah kena dibohongi orang, dimanfaatkan tanpa harga, ya, sosial tanpa batas. Hasilnya tidak ada apa, sibuk menolong, tapi kalau Anda kesulitan tidak ada yang nolong. Sibuk membantu, kalau Anda butuh bantuan tak ada yang membantu. Itulah Anda rangda 3-nya. Bener itu? Iya. Ya emang begitu. Nah kan itu kan perlu ditanggulangi itu. Makanya hari lahirnya yang dibayuhin kan tidak dikuatkan oleh rangda 3. Hari lahirnya ya. Hari lahirnya yang dibayuhin, bukan rangda 3-nya. Dibayuh nih. Iya, rangda 3-nya cukup melukat aja udah selesai. Tidak perlu pengaruh seperti Ibu. Nah, Ibu ini kan beda. Dia dikendalikan oleh kekuatan itu sampai telinganya dibuka bisa mendengar, matanya dibuka bisa melihat.
ineban ya, segitiga rongga dadanya ya dibuka, cakrawi sudah dibuka sehingga bisa komunikasi secara batiniah. Bisa, nah ini kan jika ada kekuatan yang mengendalikan, itulah yang harus diritual. Stop mengendalikan yang negatif, kalau berubahlah jadi positif. itu kelahirannya nggak sampai di sana. Nggak nyampe di situ. Kelahirannya hanya membawa dampak boros dan susah maju secara ekonomi. Karena waktu Anda habis untuk menolong orang yang tak pernah dia bisa menolong Anda gitu. Nah itu udah Bener, kan itu yang mau yang stop nih kira. Iya, bener itu ya. Iya. Waktu Anda habis untuk menolong orang yang tak pernah bisa menolong Anda gitu. Iya. Nah itu udah yang kembalikan. Berarti Bayu kelahiran ya, bukan Bayu Hotan Rangda 3. Rangda 3-nya tidak perlu dibayukin. kalau tiap bayi kelahiran itu Riki. Iya, sama juga. Dados Riki, dados di rumah sana. Ya, sebenarnya kan Bayu Hotan itu harus di Merajan sendiri. Nah, ketika tidak bisa seperti yang Riki makai Harum Singaraja nih. Dari Napiasan ke Awas Angker, Ulun Karangasem ya, Ujung gitu. Kan tidak mungkin ke sana mereka. Jadi Riki ya, Riki karyana Sangaragung namanya. Sangaragung tepat memuja nedunang kawitannya. Apa kawitannya? Ya nedunang stirte di Merajannya sama rantasan putih kuning lalu dibawa ke sini tinggal di Sangaragung. Baru yang Riki nedunang kawitannya. Setelah nedunang kawitan baru proses Bayu Hotan. Nanti setelah proses Bayu Hotan lalu kawitannya di Sunia ya, dan rantasannya kembali dibawa pulang untuk ngelinggian kembali yang dua-duaki di ngeragani. Itu prosesnya kalau Riki. Karena apa? Bayu Hotan tak akan ada artinya bila tidak di hadapan kemulan sendiri. Jadi di sini dibuatkan kemulan pengayatan kemulan. Berarti kalau dengan begitu itu Riki yang boros dan tidak ada harganya. Sangat bisa dikurangi. otomatis dia. Direm. Otomatis, iya, otomatis ngerem. Itu, ya hidup Anda apa sih salahnya? Kan enak gitu. Anda sibuk membantu orang kan sosial. Itu pada orang yang tidak pernah bisa membantu Anda gitu. Silakan diingat-ingat. Siapa yang paling Anda bantu? Siapa yang paling Anda tolong? Di saat Anda sulit, ada kesulitan, bisakah orang itu atau maukah orang itu membantu Anda seperti Anda membantu mereka? Silakan dihitung. Itu dampak kelahiran. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada, udah pasti nggak ada. Itu Anda bagikan menyiramkan air di pasir ya. Tidak ada sisa sama sekali, semua menyerap. Lalu Anda ingin mendapatkan tetesan-tetesan, tidak dapat. Itu kelahiran yang bawah. Cuma apa yang berikan itu bermanfaat untuk orang mungkin ya? Sangat bermanfaat karena Anda serba bisa, tetapi tidak ahli. Orang yang kelahiran Anda serba bisa, apapun disuruh orang bisa, tapi tidak bisa ahli. Karena Anda hanya sekedar bisa, cepat menguasai pekerjaan. Apapun pekerjaan Anda cepat kuasai, tapi untuk jadi ahli tidak bisa. Tuh, jadi itu deteksi kelahiran. Jadi orang Anda kalau ingin spiritual jangan salah. Jangan lagi ngiring milu semedi di kuburan, mau dipunyan kayu gede di goa, milu semedi kepengen biar mendengar jungkling pun ada semedi begitu tidak akan bisa. Kecuali hanya bisa berhalusinasi. Kalau saya melatih Anda seminggu saja bisa, tapi saya masukkan alam pikiran Anda ke halusinasi. Saya duduk ajak sembahyang, tenangkan diri, detak jantung bagus. Setelah itu belajar membayangkan sesuatu, bayangan ini semakin diwujudkan, lalu Anda bisa melihat tarsibur. Tapi hanya hayalan visualisasi, bukan real kenyataan. Nah, ini setelah yang itu miring pembahasan itu dia ngerendang mengkaulikan itu. Ya, itu baru bener. Itu baru bener. Yang berdikin nyalakin betara, nah betara sudah ada di dewe. Betara sudah ada di pekarangannya. Masih ada keluarga yang dia tanggung. Nah, jangan membuat dosa dengan meninggalkan kewajiban keluarga. Nah, dulu itu yang ada pemikiran kita kan kena terkontaminasi pikiran dia. Iya. Ada orang yang dianggaplah orang suci yang mengisyaratkan itu. Nah, dia itu kan pikir apa itu karena kesalahan itu tidak melakukan itu jadi hidupnya begini. Nah, ternyata kan itu salah. Yang membuat dosa itu adalah perjalanan hidup Anda saat ini. Karena Anda banyak meninggalkan kewajiban. Anak makan nggak makan ya sudah, istri makan nggak makan yang sudah. Anda tidak berusaha kerja keras, tidak mencerdaskan diri, itulah problemnya.
Bisa berpengaruh nggak itu di kerukunan keluarga? Sangat berpengaruh. Kalau ekonomi sing lah pipis, istri pasti dah dua pesungannya. Enggak dari kantor ya, dari Rangda 3 dia atau ada pengaruh di keluarga nggak? Oh enggak. Kelahiran Anda tidak menghukum anak, tidak menghukum istri, tidak menghukum orang tua. Ya, tidak merusak. Kelahiran Anda adalah merugikan diri sendiri. Bila kekurangan, bisa duit istri pun dipakai untuk tolong orang. Tuh, hanya kalau ruginya paling secara materi. Bu, sengaja pipes, bu, kangen nungguin anak nih. Yang gitu. Itu aja, nggak ada lainnya. Oke, segitu dulu. Supaya tidak panjang. Ya, kita akan pelintan terus. Kelahiran 1,4. Ya, ibu kelahirannya untuk Penghasilan Agung. Penghasilan Agung itu bisa berpengaruh satu. Jika berdampak positif, maka diri dicintai dan disenangi orang. Jika berdampak negatif, justru sakit hati karena kasih sayang. Ya, ibu kan mengalami sakit hati. Jadi tidak membawa dampak gini. Tidak membawa dampak berbahaya bagi orang lain. Jadi Rangda 3 ini tidak membahayakan suami, walaupun suami meninggal, Bu, ya. Walaupun bukan meninggal. Oh ya. Artinya perceraian ibu bukan karena kelahiran. Ya, perceraian ibu bukan karena kelahiran, karena tidak ada kelahiran itu tidak mengorbankan anak, tidak mengorbankan orang tua, tidak mengorbankan suami, ya. Ya, jadi kalau ibu pisah dengan suami itu adalah sebuah proses di luar kelahiran. Jadi proses normatif. Ya, itu Penghasilan Agung sudah itu ibu tidak wajar kalau ibu bisa mendengar gaib, melihat gaib, ya. Karena memang kelahiran spiritual ngiring namanya. Kalau ibu ini ngiring, ya. Kelahirannya ibu ini kelahiran ngiring, karena kelahiran ngiring, ya otomatis ibu bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa komunikasi. Sekarang yang ditanyakan adalah ibu kepengen mempertajam itu atau ingin mengurangi itu? Ingin mengurangi komunikasi gaib, ingin mengurangi penglihatan gaib dan pendengaran gaib, atau ingin mempertajam itu supaya dia menerjang proses? Karena itu bisa ditajamkan, bisa dikurangi. Kalau dikurangi, nanti setelah ini ibu tidak lagi begitu mendengar, tidak lagi bisa komunikasi dengan kegaiban, tidak, sudah itu penglihatan gaib bisa berkurang, jadi ibu bisa fokus kerja. Kalau ingin dipertajam itu sangat bisa karena ibu miring, sudah itu. Ingin membantu orang banyak, nanti ada orang sakit. Ingin situ, oke. Kalau itu yang tajam, nggih. Ya, kalau memang itu yang ini, nanti hari ini yang pertajam ibu, ya. Nanti pendengaran ibu akan jauh lebih tajam, penglihatan batin ibu jauh lebih tajam, ucapan-ucapan ibu lebih banyak benar. Ya, lebih banyak benar. Dalam artian apa? Ketika ada orang menanyakan sesuatu, ibu bicara gitu. Tiba-tiba apa yang ibu omongin itu benar yang dilakukan orang, benar dialami orang. Ya, apapun yang dikatakan itu yang proses. Jadi kekuatan Rangda 3 yang ada dalam tubuh tidak yang hilangkan, tidak yang somil, tetapi diproses agar menjadi Sang Yang Ayu Mas Rangda membuat perbuatan ibu bagus, ya, batin ibu tajam. Sang Yang Niles Raya akan membuat ucapan ibu tajam, ya, sudah itu rezekinya bagus. Dan Semarbawo membuat pikiran ibu tajam. Jadi mata batin, mata hati, dan mata pikiran itu akan menjadi lebih tajam. Itulah trinetra. Mata batin, mata hati, dan mata pikiran. Ya, mata pikiran itu Semarbawo, mata batin itu adalah Sang Ayu Mas Rangda, dan mata hati itu mata hati adalah Sang Yang Ayu Mas Rangda, mata batin adalah Niles Raya, dan mata pikiran itulah Semarbawo. Inilah diproses bentar, ya. Jadi badan ibu akan lebih ringan, lebih enak, lebih nyaman, pikiran lebih plong, dan batin yang lebih tajam. Karena niki kalau mau dihilangin, yang hilangin. Sejak ini ibu akan tertutup semua, tidak mendengar, tidak melihat. Tapi karena batin ibu sudah memang ingin menolong, ya itu yang bagus. Mana ada orang yang minta
tolong ada orang Iya. sakit itu yang Iya. yang Ya benar ya. Hari ini jangan proses seperti itu, ya, supaya benar-benar menjadi lebih tajam. Karena apa? Semua tergantung dari kita sendiri. Ya, semua tergantung dari kita sendiri. Iya. Ya, ini tidak bisa Bu digunakan menyakitin Bu. Kalau setelah yang proses ya. Ai masalah nilai saya semar bawah yang ada dalam diri. Kalau ibu misalnya memohon agar orang itu sakit, tidak bisa. Karena setelah dirubah menjadi positif, tidak bisa diajak negatif. Ya, kalau yang masukkan kekuatan negatif, ya dirubah dia menjadi negatif, ibu akan menjadi sakti, bisa menyakiti, bisa membunuh hanya dengan ngomong saja. Ya, karena apa? Ayu Masranda sakti di bidang keilmuan, Nilai Seraya sakti di bidang racun, Semarbawa sakti di bidang ketajaman pikiran. Mau seperti apa? Semua bisa kita buat, semua bisa kita bentuk di dalam tubuh. Karena beliau adalah cikal bakal dari positif dan negatif, tergantung kepentingan kita. Hari ini yang proses ini ibu tidak bisa negatif. Ibu boleh uji, ibu berdoa yang negatif. Saya ingin orang ini begini-begini, tidak akan terjadi. Karena apa? Telah dibentuk menjadi positif. Bisa paham nih? Iya. Mungkin melekat. Masuang puan cetir teman sedom hung tete sangi wani hangawe cetir mala raga saru sukum sarum hung tete kamandalu hang sang larga papo daga hupa daw hamu naga lepas mani wis mani ring sarum hung tete kundalini mana diang sinara sering bayi permana hang lepaskan ala sengkalaning sara hung tete maha maka hang kat dasa mala sebal kandal putal tu hangawe cetir mala sara hung tete pawitra kanangun sampurna ning rebombung sang bang tang angking Om pratama sudah dwitiya sudah tridya sudah pancami sudah warya sutat astu swaha Om kasamo sampurna Om siwa sudah nama swaha. Usapkan di tangan nih, usapkan bukan untuk ini. Oke, datang Sang Yang Ayu Mas Rangga Gunung supaya menjadi kekuatan ilmu kebatinan dan kekuatan otot. Oh Yang Maha Ibu, Mawi sesa sir amurtiakan natar buana satu kala. Anumalkan boy benih tejo opah pertiwi. Nyusup ring ragu saraman sar aluring nabi jemret ringati nungal ring sarira. Yang Maha Bapo amurtiakan kribono sabtu loko anunggalkan para dewata. Sangyang dasa dewata panca dewata tri dewata dewi dewata eka dewata manual ring sangyang tunggal. Sangyang tunggal olkan sangyang siwa sadasiwa pramasiwa suksma nunggal wisesa ring batar brahma memurti batrai brahma nunggal wisesa ring sangyang Ayu Mas Rangga memurti sakti mesti diwisesa ring sangyang Ayu Mas Rangga wanyusup ring raga sarang sa aluring hati anu sering radaging mawisesa sir angreka boyu suci raga sarang santa wiweka jenana diat mika manusanta panugraning para dewata. Sangyang panca dewata amurtiran sangyang panca bayu. Iswara asik bajar amurkan batra bayu. Brahma asik gada amurkan batra yamu. Mahadewa asik nagapasa amurkan sangyang licin. Wisnu asik cakra amurkan sangyang taya. Siwa asik padma amurkan sang batra indra. Mawi sesa ring sira sangyang Ayu Mas Rangga. Tunggil akna pamurtian sira ring raga saran santa. Wang rega sira wiweka jenana diak mika pradnyang ring raga saran santa. Sidi gawe, sidi karya manusia Om ang nama. Om Yang Maha Ibu Sangyang Semarbawa mawi sesa sir amurtian natar buana sabtu kala tribuana sabtu loka nunggal dari sauji ring raga saraman santa tunggil akna pangrahaning para dewata. Sangyang dasa dewata panca dewata tri dewata dewi dewata eka dewata santunggal. Sangyang tunggal alkan sangyang siwa sadasiwa pramasiwa suksma nunggal wisesa ring batara iswara memurti batara iswara angreka cakra
Sidi Mandi Wanyusup ring raga saran mansar aluring ampru arus ring tulang sumsum watering cangkem mawi sese sere angke sabda sidi lebur jagat mansanta ang lebur sekwing larga larga pakota upadrama raga saran mansanta ang lebur sekwing laraning jagat laraning buana ko kelawan buana apang sere pagawakaning sidi ngucap ring raga saran mansanta sangyang panca doa amurkan sangyang panca bayu murti sakti Iswara asika bajar angka cakra bayu Brahma asik gada angka cakra ni Mahadewa asik naga basa angka cakra sudarsana Wisnu asik cakra angka cakra sidi Siwa asik padma angka cakra buana Nunggal dadi sauji ring sira yang mahabu Sanyang semana bawa Memurti sakti masih diwisesa serwenang amancut Sekweng larga-larga paku petaka upadrama Amancut sumpah sapah cor sosok ring manusanta apang sidi ngucap manusanta sidi idap manusanta ring madia pada ong kesama sampurna ong mang nama ong sida sangyang nilas raya murti akan kewisesan sida anungalkan tribuana sabtu kedatar buana sabtu kala Mawi sesa nyusup nunggal ring raga saran mansanda walunggo sira maring ampru wanrus sira maring tulang sumsum anglika wiweka jenana diat mika pradnyan ring raga saran mansanda mawi sesa batar guru amurkan guru ad guru pramsi guru anangun karti ring raga saran mansanda batar guru amurkan batar kuera batar kanu sangyang singo jalma sangyang amarta mawi sesa dari sauji memurti baterai indra anulakan amarta sanjiwani kamandali kundalini maha marta dari sauji angreka sira maha pawitraning jagat angrewak sira marga sangal amarkan amartaning buana nawa amarta panca amarta di amarta dari sauji ngaran kemata wanang amartaning buana kong buana wanang amartaning raga sukma sara wanang amartaning bayu sabda manusanta asing gawe asing karya mansar kemertaan dan pare debata dari kuhing rezeki pengbejotan kirang dening bau mata wapan sila sangyang nilas raya angrika mau pawitraning jagat raga saran mansar ong siwa saga siwa prama siwa amarta yenama ong yang mahaebu pengawakaning tri durga wisesa sangyang ayu mas rang nunggal ring alumoring hati andrus ring radaging woturing tangan-tangan dari Brahma Murti ring dada dari bayu suci sangyang nilas raya sumrup ring sada aluring ampru amrus ring tulang sumsum woturing tangkiwa dari Wisnu Murti ring cangkem dari sabda sidi sangyang semara bau halumo sira ring papuso amrus ring panca ring sada woturing ajna dari idep mani ring sada dari Iswara Murti ong ang ong mang Brahma Wisnu Iswara mawisesa ring sangyang tiga murti sakti Sangyang tiga murti sakti amurtiakan sangyang tri durga wisesa pangrumangsa ning raga saran sada kukuh bakuh lanjang sampurna mansada sidi mani sidi ngucap sidi gawe sidi karya sidi kesidian dening para dewata sakti sidi tangan-tangan mansada pengawakaning sangyang ayu masranda sidi sakti tangan kiwan mansada panganing sangyang nilas raya sidi sakti madurgama mansada panganing sangyang semar bawa amur jangan tribuana sabtu loko anungalkan para dewata ring raga saran mansada ong kasamu sampurna yenama swaka ong batar guru adi guru pramasti guru tunggil akan kawisesan ing para dewata yang mau bapu amur jangan tribuana sabtu loko natar buana sabtu kala anungalkan sangyang dasa dewata panca dewata tri dewata dwi dewata eka dewata santual sangyang tunggal kan sangyang siwa sada siwa pramasiwa sus nunggal wisesa ring raga saran mansada memurti mansada pengawakaning tri sakti apuan amurtikan sangyang ayu masranda nilas raya semar bawa dari sauji pinako pangarakaning bayu sabda mansada angreka bayu suci sabda sidi idep mani dari sauji ring jenanan mansada ong ang ong mang ang ong mang ang ong mang ang a ong yang maha ibu mawisesa sir anglarkan guna pengaruh guna pasih amatakan sisi natar rebana sabda kala amatakan panca mau pada bagini tujuh apa pergi pada hidup amatakan panca desa anggapati raja pati raja ini bisa satu pada hidup amatakan panca durga sesa durga sabda durga murti mau ingat orang pati
tekep patuh ingkep asih polas asih reman sadar. Amat kan manusia pada cari klik lo bajang lana patuh ingkep asih polas asih terus asih. Amat kan rah daging sanak putun keluarga man sadar pura seperdana pada patuh ingkep asih polas asih terus asih. Amat kan ayah ibu patuh ingkep asih polas asih. Amat kan raka rai patuh ingkep asih polas asih. Amat kan laki rapi patuh ingkep asih polas asih. Amat kan anak putu cicit kabeh pada nunut manut turut miturut patuh ingkep asih polas asih ringman sadar. Apaan sirayak mahaibu Allah dan guna pengaruh guna pasih pematuh pengingkep asih ringmadi pada Om kasamu sampurna ya nama Om ang ang mang sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang Om siwa sampur Om sada siwa sampur Om prama siwa sampurna ya nama. Apa yang dirasakan? Enak? Ringan? Terus? Yang melihat terowongan bersinar. Ya, terowongan bersinar itu namanya gul sarira, gul karbo ya. Nah, itu adalah ketika sang yang ayu mas rangga, sang yang miles raya, sang yang semarap gaul menyatu, maka keluung jagat atau gul garbaning jagat ya, itu adalah lawang agung namanya. Ya, lawang agung satu tala itulah pintu masuk ke alam bawah ya, dan lawang agung ribuan satu loh pintu masuk ke langit ya, itu terbuka dia ya, karena orang perempuan yang bisa begitu ya. Nah inilah sesungguhnya lawang agung atau pintu menuju langit itu adalah di Siwadwala ya, lalu pintu untuk menuju bumi itu adalah di Muladhara. Ya inilah ketemu. Ya tadi ketika disatukan beliau dengan segala kekuatannya, Ayu Mas Rangga menyatukan kekuatan bumi lalu menciptakan Kelung Geni namanya. Maka di situ kelihatan ada kekuatan-kekuatan yang berwujud api-api, ada wujud api, ada Panco Durga, ada Sabtu Durga, ada makhluk-makhluk gaib yang berdupi. Terus Sang Hyang Semarbawa itu membuat Kelung Bayu. Sang Hyang Nilesraya itu menciptakan sinar yang warna kebiru-biruan. Ya dilihat tadi ya. Cakraja, ya. Sudah itu Sang Hyang Semarbawa menciptakan seperti kosong, ya. Seperti pikiran rawan kosong, ya. Ya itulah yang terjadi. Sekarang baru Sidi Malik Sidi Mucap Sidi Gabi Sidi Kanjeng namanya. Jadi ibu silakan dibuktikan tangannya. Tangan kanan namanya Sakti, tangan kiri namanya Sidi. Jadi tangan kanan itu apa yang diambil yakinkan sebagai sebuah obat, dia akan berubah jadi obat. Nah ibu sekarang belajar ngiring mana ini? Ngiring yang Maha Ibu Trisakti. Ya, yang ya nanti bertahap, nanti kan ada petunjuk nanti. Kan ibu nih, kan ada petunjuk nanti. Ya, kalau belum ada petunjuk, ala nawang dulu. Nanti, ini kan terus bekerja nih. Ya, 3 kekuatan dalam tubuh ini kan terus bekerja. Setelah terus bekerja, ikuti terus petunjuknya. Kalau udah dapat petunjuk, konsultasikan dengan dia. Kapan waktunya ibu? Kalau memang harus membuat itu. Ya, sekarang masih membentuk dulu Bayu Suci Sabda Sidi Idak Mandi. Agar apa yang Bu ucapkan bisa menjadi sesuatu yang positif, apa yang Bu lakukan buat bisa menjadi positif, apa yang Bu pikirkan bisa menjadi positif. Ingat, ini kekuatan tidak boleh digunakan untuk negatif. Kebetulan Ibu kan tidak bawa itu, ya, tidak bawa itu. Jadi inilah efek, inilah dampak daripada kalau Tri Durga ini dimanfaatkan menjadi positif akan seperti ini jadinya. Ya, jadi nanti tinggal Ibu yakinkan. Apa yang Ibu pegang. Kalau tangan kiri Ibu pegang, sebenarnya saat ini juga tangan kiri Ibu sejuk ya, tangan kiri Ibu sejuk, tangan kanan Ibu panas, bener ya? Ya, kenapa tangan kanan panas? Tangan kanan panas karena kekuatan saya Mas Rangga, pengendali api. Tangan kiri dingin karena itu Nilesraya, pengendali air, dan pikiran pengendali angin. Ya, inilah kenapa Sang Hyang Tiga itu dikatakan pengendali api, air, dan angin. Inilah dewanya Sang Hyang Basarana Nilesraya Semarbawa. Ya, itu tadi sudah masuk. Ini bagian dari Pawitanan. Yang kemarin kan sudah Pawitanan jarak jauh. Pawitanan ini sekarang tinggal menyempurnakan saja. Sebentar baru di sana Pawitanan Pancasilinya. Ya, supaya ini bukan. Wang palsu pati bajrang hari apa pusuh harus yang kulit mengkupul rendah itu cangkem. Orang palsu pati gado dari hari hati harus lagi memutering tangan.
Oang Pasupati naga pasaru pisalang sarat mempukul ringkel putring Arjuna. Oang Pasupati cakro dari amru eflang susu mutring tangkiwo. Oang Pasupati padmo dengan lagi ong ang ong mang prahmo sesoro bayu sabdere purik bayu rek sabdere pidak purik mirip sekebe. Ong Pasupati Trisakti amrit bayu sabdere. Ong Pasupati Brahma Muti amrit hati amrit bayu suci. Ong Pasupati Wisnu Muti amrit amru amrit sabdere sidi. Ong Pasupati Siwa Muti amrit papuso amrit ong bayu te bayu suci sabdante sabdere sidi edak te edak mani. Ong idepku batar guru hamur jalan pribana sabtaloko kanungalkan para dawata mau isese anglika jaya dijaya mau jaya raga sara sukma saram sadar. Ong idepku batar guru hanang murid salam kabe batar surya hangrek japamantra yang ibu yang bapak muah batar guru akru pasupati. Ong ang ah ing meganyon ke sidi mantu ang ong mang 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 ang ah nama. Ya, sekarang baru selesai. Enak ya, ringan, nyaman, pikiran cerdas, silakan diuji. Kecerdasan berpikir, kecerdasan berbicara, kecakapan berbicara, kecakapan bekerja. Ya, itulah ini karena misi ibu. Karena memang tertuntun oleh beliau untuk menjadi seorang penolong. Ya, jadi terus ibu menggebu-gebu ingin bisa menolong. Sekarang tidak usah khawatir lagi. Ambil sesuatu dengan tangan kanan, dia bisa jadi obat. Kalau ada orang kesurupan dan kerangsukan atau orang emosi ya, ibu pegang aja dulu. Nah, tarik nafas kamu. Nah, tangan kiri. Begitu di ibu usapin punggungnya dia langsung dingin, emosinya hilang. Kalau ada orang tidak berani, punya rasa takut, yang ada gemetar, yang kok seperti takut, maka ibu gunakan tangan kanan, pegang di dadanya. Ini aja, ya. Udah tarik nafas kamu. Sekarang kamu akan tenang. Atau di sini boleh, dipegang. Tarik nafas kamu. Sekarang kamu akan tenang. Rasakan makin kuat, dia otomatis. Dan tangan kanan ibu akan rasakan panas. Begitu ditempel, tubuh orang itu sudah langsung panas, seperti ada kekuatan masuk. Terus kalau ditempelkan tangan kiri di punggung, tiba-tiba tubuh orang kayak masuk kobaran dingin dari bulu-bulunya. Udah otomatis. Itulah kekuatan ibu namanya. Makanya ibu lah bumi, matimu di situ, hidupmu juga dari situ. Jadi gunakan hal yang positif udah gitu. Ya, sampun. Ini proses khusus namanya. Nih, sampun ya. Om Sang Yang Panca Taksu Iterbuana. Mengatakan selesai yang panco mau bulan. Mau isese amur jalan bagni dojo apa seperti ini. Amerika kulit daging otot tulang muah raga saraning malu sandal. Om Ratuna sabu jalan amur jalan bayu Amerika kulit andros ring papusul. Raja Damang Sakti amurikan geni amurikan rah daging andros ring hati. Ratu Mana Gajang amurikan teja amurikan sarap andros ring silang. Ratu Nyaman Sadban amurikan bayu amurikan tulang sumsep andros ring amplu. Sang Yang Gelimayang amurikan bayu geni teja apa pertiwi amurikan kulit daging otot tulang muah raga saran-saran. Dari kukuh bakuh langgang sampurna. Om Sang Yang Sabda Dewata. Awi sesesir amur jangan pribana sabtu leban atar bana sabtu kalu. Tunggil akan kawi sesaning para dewata sumur perdana raga sarang-sarang. Alburing pancing sarira. Angrika sira sabtu ongkara perlinganing para dewata. Om Siwa ring Siwa Dwara Angrit Cakra Sahasrara. Rama Siwa ring Selaning Lata Angrit Cakra Arjuna. Sada Siwa ring Irban Angrit Cakra Wisuda.